Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Kurniastuti. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi S1 Farmasi di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, yang kedua, perilaku individu, yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang keempat, perilaku sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Sebenarnya, apa sih pengertian dari manusia itu? Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Manusia dari segi biologis diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia dari segi rohani menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dalam kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga sering dibandingkan dengan ras. Sedangkan dari segi budaya, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi dalam masyarakat, perkembangan teknologi, dan kemampuan untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Manusia menurut agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, seperti al-insan yang berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-nas yang berarti manusia. Al-abd yang berarti manusia sebagai hamba Allah, dan Bani Adam yang berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan manusia individu? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Individu, menurut Effendi, berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi, satu kesatuan. Kata individu dalam bahasa Latin berasal dari kata individuum, artinya yang tidak terbagi. Jadi, kata individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Dalam hal ini, artinya manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Yang kedua, perilaku individu. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor fenotip dan genotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan faktor genotip dan fenotip? Nah, faktor genotip atau faktor yang dibawa sejak lahir, ia merupakan faktor keturunan. Karena sejatinya setiap individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor fenotip berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang.
Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik seperti lingkungan kondisi alam sekitar, sedangkan lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Secara normal, manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan, yaitu seperti minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan, dorongan ingin menyelidiki, dan dorongan ingin menemukan sendiri. Berawal dari potensi-potensi tersebut, manusia sebagai makhluk individu ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing, ingin merealisasikan, mengaktualisasikan dirinya. Dalam arti, ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati dirinya yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang betul-betul ingin menjadi orang lain. Dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri, sehingga dia selalu sadar akan keindividualitasnya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Kita harus mengakui bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Bahkan, untuk urusan sekecil apapun, kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. A. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan, maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang yang direndahkan, membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula. Yang ketiga, isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. B. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu, sebab kemajuan manusia tampaknya akan bersandar kepada kemampuan untuk kerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan. C. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antar individu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang keempat, perilaku sosial. Apa sih yang dimaksud perilaku sosial itu? Perilaku sosial adalah suasana paling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Artinya, bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu, manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, dan toleran dalam hidup bermasyarakat. Lalu, apa saja sih contoh perilaku sosial sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Yang kedua, ada budaya tertib, membiasakan bersikap tertib dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga,
budaya sopan saat dimanapun dan kepada siapapun. Dan yang keempat adalah budaya musyawarah untuk mufakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dari materi tersebut kita bisa mendapatkan manfaatnya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.